Shalom Jemaat GBI Titer Blessing. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita, jiwa kita, dan setiap pikiran kita untuk menghadap di tahta Tuhan yang Maha Kudus. Bawa persembahan kita, bawa hidup kita di hadapannya, karena Dialah pemilik kehidupan kita. Amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan pada saat ini, sehingga kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bawa hati kita, berdoa Tuhan, bila setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu. Setiap kami boleh merasakan jamahan-Mu. Setiap kami Tuhan boleh tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Membawa setiap hidup kami, segala aspek kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan harum berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan darah anak
to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. We will sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sit on the throne, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. To Jesus sing, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah the Lord. Beri penghormatan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sing hallelujah the Lord. Oh Jesus, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Glory for you, Jesus. Sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. Every nation and every heart, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, sing hallelujah to the Lord. The Lord Jesus, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah to the Lord. Sorak-sorai buat Raja kita. Haleluya. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami. Jemaat Kewitira Blessing yang percaya sama-sama katakan amin. Satu kali lagi sorak-sorai buat Yesus. Thank you Lord. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan
pegang erat tangan kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari kami, setiap detik hidup kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena kami dipilih, kami dipanggil untuk mengikut Engkau. Dan kesetiaan-Mu sudah Kau buktikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Apakah saat ini kita sudah menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah ada kedagingan kita yang sudah kita lepas supaya kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah kita dengar-dengaran akan suaranya? Sudahkah kita dengar-dengaran akan firman-Nya? Dari saat ini kita semua yang mengikuti ibadah, mengoreksi hati kita. Apa yang kita cari di dunia? Apa yang kita cari di hadapan-Nya? Karena biarlah hanya kehendak-Nya saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita merasakan kesakitan yang luar biasa, itu tandanya kedagingan kita sedang diiris oleh Tuhan. Supaya semakin hari kita semakin berkenan, semakin hari semakin hidup di dalam roh, semakin hari hidup kita semakin harum di hadapan-Nya. Kehendak siapa yang mau kita lakukan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita saat ini. Mari lewat pujian ini kita sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagaimana kabarnya jemaat semua, jemaat Tidar Blessing yang saya kasihi. Pada hari ini saya berterima kasih kepada tim penggembalaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melayani firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap firman Tuhan yang kita dapat hari ini tidak saja kita dengar, kita simpan dalam hati, tetapi juga yang terpenting kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat, atas setiap kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun masa susah, walaupun masa sulit, walaupun masa pandemi, tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan
ada untuk kami, untuk menopang, menghibur, dan memberi kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini, di hari kita beribadah bersama-sama, kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita tidak boleh tidak mengharapkan sesuatu yang lebih. Kita berkata, hari Minggu, ibadah seperti ibadah-ibadah sebelumnya. Tetapi pada hari ini saya ingin kita mengetahui, kita harus punya ekspektasi lebih. Semakin hari memiliki ekspektasi lebih pada saat kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan apa? Menguatkan, menghiburkan, dan menopang. Sebelum saya mulai firman Tuhan pada hari ini, saya berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Matius, Pendeta Matius, agar terus dipulihkan, terus kuat. Dan saya berdoa supaya kita bisa terus berharap kepada Tuhan. Saya percaya semakin hari Bapak Matius semakin fit, semakin sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, pada hari ini, izinkan saya membagikan satu hal yang saya berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan pada saat mendengarkan firman Tuhan ini. Judul khotbah saya pada hari ini adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, khotbah saya pada hari ini adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Saudara, pada saat kita mendengar kata berjalan bersama Tuhan, saya pikir ini adalah hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Saya banyak mendengar saudara keluhan, bagaimana kita semua mendengar bagaimana orang kehilangan pekerjaan, di PHK, bisnis turun. Bahkan saya juga mendengar banyak anak muda yang kuliah atau bersekolah tidak bisa memaksimalkan belajar mengajar karena belajar online. Jadi begitu keadaan yang sangat menyusahkan ini saudara. Tetapi saya yakin melalui firman Tuhan hari ini, pada saat kita cerna dan kita melakukan, maka kita akan memiliki penghiburan dan optimis untuk kita bisa melangkah ke depannya, berjalan dalam rencana Tuhan. Pada saat kita beriman untuk kita berjalan bersama Tuhan, maka ada satu hal saudara yang harus kita tahu. Apa itu saudara? Kita harus percaya akan jalan-jalannya Tuhan. Sekali lagi, pada saat kita berkata, Tuhan, aku mau untuk aku berjalan dalam rencana Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman. Ini dasarnya saudara. Tidak bisa kita ingin percaya terhadap jalan dan rencana Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan itu sendiri saudara. Nah, pada hari ini mari kita belajar kembali bagaimana berjalan dalam rencana Tuhan. Kita buka dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semua firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya untuk dia dan untuk kita semua, yang mana ini adalah menjadi fondasi pada saat kita berkata berjalan dalam rencana Tuhan. Pada saat kita berkata, aku ingin berjalan dalam rencana Tuhan, maka kita harus menghidupi, maka kita harus mengimani setiap apa yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Berjalan dalam rencana Tuhan, saudara. Apa aja yang harus kita lakukan menurut Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, saudara? Ingat, dasar pada saat kita mengatakan atau mendengar firman Tuhan ini adalah percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Berjalan dalam rencana Tuhan menurut Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Dikatakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal zaman purbakala.
kunci kita berjalan bersama Tuhan adalah tidak mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu. Kita tidak ingat-ingat masa lalu kita. Saudara, kunci supaya kita bisa maju, kunci supaya kehidupan kita tidak stuck adalah kita tidak memperhatikan masa lalu. Kita tidak ingat-ingat yang dahulu yang kita perhatikan. Dari zaman purbakala sudah ada, kita perhatikan. Kalau kita mau maju dalam rencana Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan, kita tidak boleh ingat-ingat, saudara. Makanya ada istilah flashback. Noleh ke belakang. Bukan go back. Atau kembali ke belakang. Dalam kehidupan ini, saya berdoa supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang terbelenggu dengan masa lalu. Ingat-ingat akan masa lalu yang begitu memberatkan hidup kita. Perhatikan, jangan perhatikan. Seringkali kita memperhatikan masa lalu kita, sehingga kita tidak sadar bahwa Tuhan bersama kita. Amin, saudara. Kita memperhatikan masa lalu kita, sehingga kita tidak tahu Tuhan menyediakan masa depan yang indah dalam kehidupan kita, saudara. Lepaskan masa lalu kita. Karena saudara, dalam kehidupan ini ada dua hal masa lalu yang menghantui kita. Yang pertama, kegagalan masa lalu. Yang mana Tuhan sudah lupakan. Tuhan ingin kita bangkit untuk kita menatap masa depan. Untuk kita nggak boleh ingat-ingat lagi supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Kegagalan masa lalu. Yang kedua, ini yang bahaya, yang seringkali anak Tuhan tidak menyadarinya. Apa itu, saudara? Keberhasilan masa lalu. Kita terus, saudara, kita terbelenggu dengan keberhasilan masa lalu. Wah, saya dulu 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu sukses besar. Saya dulu 15 tahun yang lalu melakukan ini, bisnis ini luar biasa. Kesuksesan masa lalu, keberhasilan masa lalu hanya bisa kita tengok untuk pembelajaran. Kita tidak boleh tinggal dalam keberhasilan, dalam kegagalan masa lalu terus menerus, saudara. Kesuksesan masa lalu itu mulia, tapi tidak lebih mulia dari kepercayaan hari ini yang Tuhan telah berikan. Kesuksesan masa lalu itu mulia, hebat, luar biasa. Tetapi tidak lebih mulia dengan apa? Dengan pada saat kita merangkul kepercayaan Tuhan di hari ini yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Masa lalu kita mendistract fokus kita untuk maju. Masa lalu kita mengganggu kita. Kita tidak bisa melihat visi dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru. Tetapi apa? Kita terus memperhatikan, mengingat-ingat masa lalu, saudara. Yang pertama, kalau kita mau berjalan dalam rencana Tuhan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal-hal zaman purbakala, saudara. Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi Israel mengingat-ingat Mesir. Begitu enak Mesir, begitu luar biasa Mesir, tanpa dia sadar pada saat itu Tuhan memberkati mereka. Kasut mereka tidak rusak, pada saat malam mereka tidak kedinginan, pada saat siang mereka tidak kepanasan, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mereka stuck dengan masa lalu, memperhatikan masa lalu, sehingga mereka tidak bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Berikutnya, kalau kita ingin berjalan dalam rencana Tuhan, dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. 2021, pandemi. Apakah kita melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat, fokuskan dirimu untuk perubahan yang dari Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sadar, saudara, bahwa kita, saya dan saudara diperhatikan Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Alihkan ingatan kita dari masa lalu kepada masa yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita.
lihat sesuatu yang baru itu, saudara. Sesuatu yang baru, new thing, fresh, saudara. Tidak terpikirkan mungkin, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita kan selalu stuck pada masa lalu. Kita tidak melihat, kita bilang, biasane iki wis ngene iki. Nggak iso, biasane wis ngene. Ket dhisik biasane ngene. Biasane. Tapi mari kita buka mata kita. Tuhan telah mempersiapkan hal-hal baru. Memberikan hikmat-hikmat baru. Sehingga kita dapat memperoleh kemajuan dalam kehidupan kita, saudara. Pertanyaannya, apakah kita telah melihat hal-hal baru itu? Apakah kita stuck dalam mental biasane iki ngene? Biasane ngene wis ojo dirubah-ubah maneh. Kalau kita mau berjalan rencana Tuhan, kita tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Kalau kita mau berjalan dalam rencana Tuhan, maka kita harus melihat, membuka pikiran kita, apa yang hendak Tuhan lakukan untuk kehidupan ini, saudara. Kita maju, saudara. Yang sekarang sudah tumbuh, tidakkah engkau lihat? Kita ingat dan perhatikan masa lalu terus, tidak sadar bahwa Tuhan sudah bekerja. Lihat, ini sudah tumbuh. Lihat, aku sudah memberi bekalnya. Lihat, aku sudah memberi hikmat kepada kita semua. Tetapi apa? Kita melihat-lihat, memperhatikan masa lalu, zaman purbakala. Kita harus lihat dan kita harus tahu bahwa Tuhan sudah mulai bekerja, saudara. Bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan? Yang pertama, kita nggak boleh ingat-ingat. Yang kedua, kita harus lihat apa yang telah Tuhan lakukan. Dan yang ketiga, kita yakin bahwa Tuhan sudah mulai bekerja terlebih dahulu. Dikatakan bahwa berkat Tuhan diberikan pada saat kita tidur. Kita mencari apa yang telah Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidupku. Pada saat engkau berkata begitu, engkau masuk kamarmu, engkau berdoa. Karena Tuhan sejauh doa. Nah, pas orang percaya adalah doa, saudara. Pada hari ini saya berdoa supaya kita sadar bahwa Tuhan telah bekerja terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Percaya nggak bahwa Tuhan sudah memodali kita? Kita ingat dan perhatikan masa lalu tanpa kita sadar Tuhan telah bekerja. Lihat sekelilingmu, saudara. Peka atas sekelilingmu. Minta Tuhan berikan aku hikmat untuk aku tahu apa yang telah engkau rencanakan dalam kehidupanku. Apa yang telah engkau kerjakan, apa yang telah engkau mulai dalam kehidupanku. Saya teringat, saudara, bagaimana seorang janda, dia meminta kepada Elisa, Elisa, saya ada utang. Kalau saya nggak bisa bayar utang, anakku ini akan dijadikan budak. Lalu Elisa bilang, apa yang ada di rumahmu? Yang ada di rumahku adalah kendi, ada guci, ada bejana. Lalu di situ Tuhan mulai bekerja. Pertanyaan yang sama akan saya tanyakan, apa yang ada di rumahmu? Kemungkinan besar kita fokus kepada hal-hal yang jauh. Tetapi jawaban Tuhan ada di rumahmu. Jawaban Tuhan ada di kamarmu, saudara. Mungkin kau melihat jauh. Tetapi jawaban Tuhan pada saat kau berkata kepada istrimu, kau berkata kepada suamimu, yuk kita doa. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Mungkin hikmat diberikan pada suamimu. Hikmat diberikan pada istrimu. Dan engkau mulai mengolah itu. Engkau mulai yakin akan rencana Tuhan. Dan jawaban dan breakthrough terjadi dalam kehidupan Anda semuanya. Yang sudah tumbuh, tidakkah engkau lihat? Tuhan sudah menumbuhkan. Lihatlah, saudara. Tidakkah engkau lihat? Kadang hanya sekedar cara pandang kita, saudara. Kadang kita melihat sesuatu dengan cara pandang manusia.
Tapi percaya dan yakin saudara. Mari kita minta Tuhan berikan aku mata rohani. Yang mana mata itu melihat Goliat seperti Daud melihat. Bukan mata bangsa Israel yang melihat Goliat sesuatu yang menakutkan saudara. Kadangkala hanya cara pandang kita. Minta Tuhan berikan aku mata rohani Tuhan. Supaya pertumbuhan yang sudah tumbuh itu terjadi dan aku dapat mengerti. Bagaimana kita dapat berjalan dalam rencana Tuhan? Yang pertama kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua kita harus melihat. Yang ketiga kita harus sadar bahwa Tuhan telah bekerja, memulai pekerjaannya dalam kehidupan kita saudara. Yang keempat saudara, dikatakan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Ini artinya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu mungkin yang tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang mungkin tidak ada dalam benak kita. Dikatakan Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini berbicara mengenai bagaimana kita menebar jala kita lebih dalam lagi. Ini berbicara bagaimana kita masuk lebih dalam lagi dalam hubungan dengan Tuhan. Berbicara mengenai bagaimana kita maju lebih dalam, maju lebih berani lagi, saudara. Tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam, saudara. Karena apa yang dilakukan Tuhan seringkali terlihat tidak mungkin, saudara. Apa yang dilakukan Tuhan seringkali tidak ada di benak kita. Seringkali tidak ada dalam pikiran kita. Tetapi dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Siapa yang hendak membuat padang gurun, sungai-sungai di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara dan jalannya di padang gurun? Tuhan, saudara. Padang gurun itu dan padang belantara itu daerah yang low class. Tanahnya murah, saudara. Tidak dipandang orang, tidak diperhatikan orang, saudara. Tetapi ini yang saya tahu, saudara. Pada saat Tuhan punya mau, hal-hal yang tidak dipandang orang, hal-hal yang tidak diperhatikan, low class, tidak ada harganya, akan menjadi berharga pada saat ada di tangan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita tahu? Pertanyaannya, apakah kita mau melempar jala kita lebih dalam lagi? Berjalan dalam rencana Tuhan berbicara mengenai kita melempar jala yang lebih ke tempat yang lebih dalam. Berbicara mengenai kita terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru. Berbicara mengenai kita tahu bahwa Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai jalan Tuhan terlihat impossible, tetapi possible bagi Tuhan. Pada saat orang bertanya, bisakah Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara? Kalau kita menanyakan itu kepada manusia, jawabannya tidak bisa. Tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, jawabannya bisa, yakin, impossible is nothing. Everything is possible, saudara. Pertanyaannya, tidakkah engkau melihat? Pertanyaannya, apakah engkau percaya Tuhan mampu melakukannya, saudara? Kadangkala kita tidak confident dengan Tuhan. Kadangkala kita ragu dengan Tuhan, saudara. Pada hari ini, mari kita belajar, saudara. Kadangkala kita menaruh ekspektasi kita di tangan atau ekspektasi kita dengan ekspektasi manusia melawan ekspektasi atau cara Tuhan, saudara. Kesannya cara Tuhan gak sesuai dengan apa yang menjadi benak kita. Tetapi pada saat kita berkata, ya, aku ingin berjalan dalam rencana Tuhan. Ingat tadi saudara, dasarnya apa? Percaya kepada Tuhan, saudara. Percaya kepada Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, manusia berkata tidak mungkin, tetapi Tuhan berkata, yes, He can. Yes, I can, saudara. Pada hari ini, saudara, mari kita sambut Tuhan.
Mari kita sambut rencana Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini, saudara, saya berdoa supaya saudara dikuatkan, saudara, iman saudara maju, saudara. Bagaimana kita berjalan dalam rencana Tuhan, saudara. Di masa pandemi ini, semua yang direncanakan manusia sepertinya hancur, hilang berantakan. Manusia yang tadinya berkata kuat, tetapi ternyata di mata Tuhan tidak ada apa-apanya. Melawan pandemi, melawan hal yang tidak bisa dilihat dengan mata, semuanya, saudara. Oleh sebab itu, ini adalah jalan yang ditawarkan. Maukah kita berjalan dalam rencana Tuhan yang Maha Kuasa? Maukah kita berjalan dalam rencana Yesus? Untuk kita tidak lagi ingat-ingat masa lalu. Untuk kita melihat bahwa Tuhan punya rencana. Untuk kita sadar bahwa Tuhan sudah bekerja. Untuk kita sadar bahwa kita harus melempar jala kita ke tempat yang lebih dalam. Karena apa? Kadang cara Tuhan tidak dapat dimengerti oleh manusia. Tuhan memiliki caranya sendiri. Sekali lagi, Tuhan memiliki caranya sendiri, saudara. Pada hari ini, saya berdoa, saudara, supaya kita tidak stuck dalam masa lalu kita. Supaya kita sadar bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, 2021 adalah masa di mana saya dan gereja mengalami proses Tuhan. Wakil gembala saya dipanggil Tuhan. Keadaan keuangan gereja seperti yang gereja-gereja lain mengalami kesulitan, tetapi pada saat saya berkata, Tuhan, aku mau berjalan dalam rencana Tuhan, maka Tuhan menunjukkan jalan-jalannya. Sebelum menutup, saya akan bacakan sekali lagi Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Berjalan dalam rencana Tuhan. Apapun kesulitan kita harus berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Tuhan sanggup. Sekali lagi, karena apa? Karena Tuhan sanggup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini. Ajarkan kami untuk kami dapat berjalan dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Ajar kami, Tuhan, untuk kami melupakan masa lalu. Kami dapat melihat rencana Tuhan. Kami dapat melihat rencana Tuhan yang telah Engkau mulai. Dan ajar kami untuk kami berpikir, menerima apapun yang Tuhan telah rencanakan, walaupun rencana itu seperti tidak masuk akal. Ajar kami, Tuhan, untuk kami percaya di masa pandemi. Ajar kami untuk kami dapat berkata, Tuhan sanggup. Terima kasih, Yesus. Berkati gerejamu, GBI Tidar Blessing, agar terus dapat menjadi berkat. Jemaat yang kekurangan Engkau cukupkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang membutuhkan jawaban hidup Engkau beri jawaban, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Sirami tanah gersang,
kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang hari ini. Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu, Engkau sudah memberkati kami melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami dan memberkati kami, mengubahkan kehidupan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang taat, kami boleh menjadi jemaat yang setia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Gayus, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati seluruh kehidupannya, berkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu saat ini yang saat ini lagi sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, yang kesusahan Tuhan sudah hiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan juga sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dan sempurna atas setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati anak-anak mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang dengan setia mengembalikan perpuluhan maupun persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani, baik tim altar, multimedia, diakon, diakones, gembala, apapun mereka Tuhan yang melayani, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Tuhan berkati apapun yang menjadi kerinduan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera sukacita. Tuhan memberkati bangsa kami dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati bangsa kami dengan perekonomian, pemulihan perekonomian. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai yang tingkat daerah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan hamba-Mu. Biarlah roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya itu hanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati tim medis, kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan melayani. Di dalam kesehatan juga kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap jeripaya mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak lupa juga berdoa untuk kota kami Surabaya dan sekitarnya Tuhan. Biarlah Tuhan kota kami tetap aman, itu semua karena perlindungan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas setiap kami. Saat ini Tuhan jemaat-Mu hendak menerima berkat, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati apapun yang engkau kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.